You're a superhero. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 6. Aku Angela Gracia Meta Kanantri, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 2. Aku Daniel dari kelas 11 MIPA 3. Aku Farel absen 6 dari kelas 11 IPS 1. Dan aku Ardelia Belvia dari 11 MIPA 3. Selamat mendengarkan podcast kami ya, yang bertema perkembangan teknologi dan transportasi di era pandemi. Kalian merasa nggak sih ada hal yang mengubah aktivitas kita? Iya bener banget, kayak perkembangan teknologi sekarang kan juga semakin pesat, apalagi mobilitas transportasi juga. Ya nih, benar banget. Sekarang ini semakin banyak hal baru yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Namun juga tidak dipungkiri timbul sisi negatif juga. Ya tetapi kita harus turut berpartisipasi ambil bagian. Seperti halnya gereja juga ambil bagian memanfaatkan dunia digital untuk menyebarkan kebaikan bagi umatnya. Wah, iya benar juga. Selain perkembangan teknologi, perkembangan transportasi juga sangat pesat ya dalam berbagai bidang. Iya kan, perkembangan transportasi memudahkan mobilitas di segala bidang yang bisa berhubungan dengan dunia luar, sehingga bisa terjalin hubungan kerjasama internasional. Wah, kalau dipikir-pikir nyambung juga ya perkembangan teknologi dan transportasi ini. Nih, kayak sekarang kan segala hal bisa kita akses lewat HP. Nah, apalagi juga sudah ada aplikasi-aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan kita. Terus dengan perkembangan transportasi juga jadi memudahkan kita untuk memanfaatkan transportasi sebagai alat pengantar barang atau penyedia barang atau hal yang lain. Wah iya, kayak Gojek dan Gokar gitu ya. Kayak perpaduan antara teknologi dan transportasi. Kalian pasti gak asing lagi dong sama cerita rakyat Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Wah iya, kenapa? Nah, dari cerita itu ada nilai yang bisa kita petik, yaitu tetap berbakti pada orang tua walau kita udah sukses nantinya. Ya bener banget, tetapi dari cerita itu yang bisa kita terapkan di era mobilitas saat ini, kita harus tetap menjadi pribadi yang memiliki sikap bijak, budi pekerti, dan tetap peduli pada sekitar kita. Nah iya itu. Ngomongin mobilitas, saat ini banyak banget loh orang yang melakukan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di Indonesia ini memiliki dampak yang juga berpengaruh terhadap perkembangan dinamika kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk, pendapatan dan pengetahuan, membantu kesempatan kerja usaha. Ada juga dampak negatifnya, yaitu meningkatnya angka kriminalitas, terbatasnya kesempatan kerja yang ada, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan, dan sebagainya. Di samping itu, kota dengan penduduk yang banyak atau mobilitas tinggi memicu tingginya laju pertumbuhan penduduk. Wah, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini tentu tidak menghambat penyebaran virus yang semakin mudah menyebar ya. Tentunya kita sebagai masyarakat harus turut waspada dan tetap menjalankan prokes yang ketat. Oh, seperti termometer yang saat ini menjadi alat penting, terutama termometer pengukur suhu tubuh di tengah masa pandemi COVID ya. Selain pentingnya alat pendeteksi suhu di saat ini, olahraga di masa pandemi ini juga tidak kalah penting. Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS yang merupakan hal yang sangat penting loh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Nah, ketika kita berolahraga, kita bergerak, tubuh kita melakukan sistem koordinasi yang terbangun atas kerjasama hormon, saraf, alat indera. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerjasama organ-organ pada tubuh. Tetapi jika manusia menginginkan tenaga yang lebih, tetapi tubuh tidak mampu menghasilkan tenaga lagi, cara yang dilakukan adalah dengan memakai zat psikotropika. Wah,
Kenapa kayak gitu? Ya karena biasanya orang yang mengonsumsi psikotropika ini menjadi beraktif dan percaya diri serta akan membuat penggunanya semakin aktif karena pengaruhnya. Oh gitu. Tapi selain berolahraga, menjaga pola makan kita di masa pandemi harus sangat diperhatikan juga. Kita harus bisa mengimbangi dengan makan makanan yang bergizi tinggi, sehingga kita juga harus memperhatikan kadar garam yang terkandung dalam makanan yang akan kita konsumsi, serta pentingnya kita mengetahui sifat-sifat larutan garam. Wah, contohnya kayak monosodium glutamat atau MCG. Ya, yang merupakan garam yang bersifat basa. MCG merupakan campuran dari asam lemak, asam glutamat, dan basa kuat. Garam ini bisa digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan dengan jumlah yang tidak melebihi ambang batas yang diizinkan untuk kesehatan. Tapi, selain menjaga pola makan kita, menjaga lingkungan sekitar kita juga dapat mencegah penyakit dan virus. Kita bisa memulai dari mengelola limbah barang bekas menjadi barang yang berguna. Dengan begitu, di masa pandemi ini, kita dapat melatih kreativitas kita dalam mengelola suatu barang agar menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Wah iya, aku pernah tuh mengolah botol plastik dari barang bekas air minum, bekerja dengan baik sebagai pot bunga improvisasi. Wah, iya kah? Iya dong, dengan begitu selain kita dapat menjaga lingkungan kita juga belajar cara mengolah limbah barang bekas menjadi barang berguna. Kayaknya kita udah bahas banyak banget ya. Buat kalian, terima kasih ya yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Wah, iya, terima kasih juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.